Di dalam kontainer ini ada icon. Nah, icon ini untuk apa? Untuk bawahnya sini. Nggak usah pakai ini pun bisa. Nggak usah pakai ini. Langsung ke dalam pack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Di video kali ini saya akan membuat ya seperti judul yang sudah tertera. Tapi saya akan membagi tentang pembahasan web saya dan juga proses pembuatan web saya. Langsung saja kita ke web saya. Nah, di web saya ini saya ceritanya saya membuat sebuah perusahaan. Nah, kita lihatnya di sini aja. Nah, agar full. Nah, di sini saya ceritanya membuat perusahaan yang berfokus di bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan di Oku Timur. Kayak um, mem, apa, membuat kelas akademi bisnis di Blitar untuk UMKM yang ada di Blitar. Ini juga ada pelajarannya tuh, ada pelajaran. Lalu ada program kemitraan bisnis UMKM juga, ada partnership, juga ada pencapaiannya juga, ada berita juga. Ini beritanya internal ya, khusus untuk websiteku, untuk perusahaanku. Nih, enggak, lalu menuju ke selanjutnya. Saya akan membahas tuntas tentang animasi ataupun fitur-fitur yang ada di website saya, seperti ini, dan juga ini, cara membuat ini, dan juga cara membuat header ini sesuai dengan tag yang dituju. Dan juga tidak lupa cara membuat post. Ini. Nah, teman-teman sekalian mungkin postnya itu cuma template-nya atau bawaan dari si Elementor. Nah, ini saya akan membahas tentang pembuatan bisa custom temanya seperti ini. Dan juga tentunya tentang filter ini. Oke, tonton sampai habis video saya. Oke, langsung saja ke inti video. Let's go. Oke, selanjutnya ke sesi pembuatan website saya. Yang pertama saya akan membahas tentang pembuatan header dan footer. Nah, di header dan footer saya menggunakan WAE atau Ultimate Down for Elementor yang sudah disiapkan oleh Pak Jaka. Caranya mungkin sudah paham semua ya tentang pembuatan header dan footer menggunakan ini. Dan ini saya udah ada beberapa header dan juga ada navigasi ini agar mudah dan juga bervariasi di website saya. Nah, saya akan menerangkan apa header post saya, navigasi ini untuk apa, footer juga untuk apa, header ini untuk apa. Nah, header post ini untuk header khusus untuk post nih, all post ya. Dan juga navigasi. Nah, navigasi ini difungsikan untuk ini sebenarnya tuh ini nih sebenarnya tuh ya, nggak usah pakai ini pun bisa, nggak usah pakai ini, langsung ke dalam pack. Nanti kita bahas tentang ini. Yang penting kita bahas tentang header dan footer yang ada di sini. Yang kedua, footer. Nah, footer ini di entry website karena untuk semua apapun tentang yang ada di web itu akan menampilkan footer. Yang kedua adalah header tentunya. Ini header ini beda dengan header ini. Bedanya apa? Ketika di post, ini saya menggunakan, bedanya di sini. Saya akan menunjukkan. Ini tabrakan ya, nggak apa-apa sih. Ini kalau di web ini nggak nampil. Bedanya di sini. Tuh. Bedanya tuh di sini. Header post ini. Ketika di yang lain
yang yang header utama dia ganti dengan judul pack. Header ini judul pack title. Pack title ini fungsinya untuk ini. Ketika kita ke pack lain, ini akan sesuai dengan nama packnya apa. Cara pembuatnya itu gampang. Ini udah diterapkan di sini. Kita contoh pembuatan. Tunjukkan tentang cara pembuatan apa aja yang saya gunakan untuk membuat web saya. Sini tuh. Nah, untuk membuat ini tuh gampang. Tinggal di sini udah diterapkan, tinggal titel pack. Nah ini tuh sesuai dengan packnya, waktu packnya di mana tuh, gampang, tinggal di sini aja. Oke, jelaskan, nggak usah banyak tutorial lah. Ini pasti kalian semua udah paham, bapak ibu sekalian pasti udah paham ya. Oke, tentang header sudah. Footer ya sama sih pembuatannya footer, cuma di sini saya membuat entry website karena footer itu nggak ada yang khusus dan juga cocok untuk semua bagian dari web. Header sebagai alpos karena yaitu tadi bedanya tentang title web, title title page. Kalau ini menggunakan tulisan, cuma tulisan. Ini bagian post news gitu, kayak ini. Mana ya? Ini contoh. Nah, ini menggunakan news. Ini cuma tulisan. Kalau ini cuma tulisan. Untuk ini news. Abaikan tentang desainnya. Sebenarnya desain ini ya cuma contoh aja sih. Kalau mau saya bisa semaksimal mungkin, tapi membutuhkan waktu lama. Yang penting saya di sini cuma untuk memastikan bahwa saya mampu mengoperasikan WordPress gitu. Oke, selanjutnya udah paham kan apa yang saya gunakan untuk pembuatan header dan footer. Selanjutnya pembuatan elemen-elemen yang ada di pack saya. Tuh, contohnya kayak ini. Terus kayak ini cara pembuatannya. Ini karena tidak disajikan oleh WordPress. Terus ini mau dibahas nggak ya? Nggak usah lang kepanjangan ya. Langsung ke tutorial ini. Terus pembuatan ini. Terus pembuatan yang paling terakhir, pembuatan filter. Nih. Saya lihat-lihat dari tugas-tugas yang lain belum banyak yang menggunakan ini karena nggak tahu, nggak paham apa itu gimana. Nah, nanti saya akan membuat tutorial atau menunjukkan bagaimana caranya membuat ini, filter ini. Dan juga kan ini post kan. Mungkin ya ada sih yang menggunakan post. Nah, itu tapi menggunakan post dari Elementor sendiri yang bentuknya kayak gini. Kita menuju ke contohnya. Contoh di Clora lah. Clora. Maaf ya Hadid. Maaf ya, ini cuma contohnya. Clora ini menggunakan postnya yang dibawakan oleh Elementor. Nih, yang sudah disajikan ini di post yang menggunakan card atau kartu. Nah, udah disediakan oleh
Elementor. Ini bagian kartu. Oke, kan ini juga nggak ada ini. Oke, lanjut ke bagian saya. Pertama saya akan menunjukkan fitur ini terlebih dahulu. Bagaimana sih saya bisa kepikiran untuk membuat ini? Awalnya sih cuma iseng-iseng. Bagaimana ya bisa merubah-merubah tema, tapi di WordPress dan di Elementor tuh nggak ada fiturnya. Nah, saya berpikiran untuk membuat dua pick dengan eh, dua tema dua warna yang berbeda. Nah, sepertinya ini ada dua pick, pick 1 dan pick 2. Nih, pick 1 ini lari ke pick yang cloningan dari home pick nih. Home V2 versi 2. Nah, ini. Ini. Nah, bagaimana cara saya mengcloning? Tinggal sini, ketik edit. Nah, cara saya mengcloning pick saya. Sebenarnya ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu recommended, karena ketika bapak ibu atau teman-teman untuk memperbarui desain atau website di home default sini, itu nggak ngaruh di pack yang tadi, karena kita harus merubah dari awal gitu. Nah, untuk mengcloning semua ini tinggal ke sini. Nah, tinggal ke sini. Save template. Nah, save template. Home V3. Save template. Gitu. Udah malah berapa template yang saya gunakan, tapi tentunya buatan saya sendiri. Ya itulah, tentunya nggak template orang lain ya. Itu fungsinya akan mempersingkat pekerjaan kita agar lebih sama, nggak beda-beda itu. Oke, pasti tahu lah eh, untuk merubah ini tinggal icon ini diisi dengan link yang pack yang akan dituju ini, udah diisi di sini. Udah segampang itu. Oke, selanjutnya pembuatan ini navigasi saya. Nah, mengapa saya membuat ini? Sebenarnya itu nggak nggak terlalu penting, ini cuma variasi, tapi belum banyak yang tahu cara pembuatannya. Nah, cara untuk membuat ini itu gampang. Kita contohkan ini kan. Nah, ini tuh beda apa? Ini memakai di Elementor yang WAE. Ini menggunakan WAE. Ini menggunakan WAE. Tapi saya sarankan nggak usah menggunakan WAE, karena terlalu banyak apa ya, terlalu ribet lah, nggak bisa fleksibel. Nah, kalau WAE itu kita harus membuat menu terlebih dahulu. Ya sama sih kayak lainnya. Ini navigasi yang menu 2 kalau nggak sih. Menu 1 deh, menu 1. Nah, ini adalah
navigasi dari ini. Tapi kan custom link ya, custom link semua ini. Ini cuma tambahan ngapain ini? Gak usah ini. Gak usah. Cuma custom link kan inilah masa gak tahu. Selanjutnya cara pembuatannya ya. Udah paham kan? Untuk membuat ini. Cara pembuatannya langsung ke Y. Kan saya menggunakan Y ini biar agar kita fokus dalam pembuatan navigasinya. Nih, cara pembuatan navigasinya. Yang penting tuh link dari menunya itu pas sama dengan bagian-bagiannya tuh. Ini bagian page, ditulis sih di edit apa namanya yang ini. Nah ini, aduh, ini sih, ini loh CSS ID. Ini tuh tergantung dari CSS ID-nya. Kalau di sini, kan pagar terus program, berarti ini saya ID kan program, di ID kan program di sini. Tinggal, nah sekarang fokus ke sini aja, fokus pembuatannya, fokus ke pembuatannya. Pertama langsung ke udah kayak gini. Ini kan itu header ya. Cara pembuatannya cukup buat seperti normal. Saya sedikit lupa sih ini. Lalu isi isi kontainer. Nah tapi kontainer ini menyesuaikan kayak bottomnya itu berapa, pendingnya, menyesuaikan isinya lah, bottomnya itu berapa. Tapi yang di sini tuh, yang di kontainer utama, nah ini enggak apa sih hasilnya. Nah bedanya tuh di kontainer utama untuk mengatur ini ya. Nah ini untuk mengatur ini, paham, dan juga mengatur ini hasilnya banyak ini tuh, ada berapa ini, 140. Kalau di nol kan tuh sama hasilnya. Kita tuh cuma ngedit margin ke atasnya aja. Tadi saya membuat 140, lalu cuma dikecilkan, udah saya buat 200, kekecilan, 100 kegedean 60, udah. Nah terus waktu pengisian ini mungkin kalian sudah paham bapak ibu sekalian, ini icon ini sebenarnya nggak ada, ini nggak ada nggak apa-apa ini tadinya saya cuma coba-coba ya, ini nggak ada, nggak apa-apa tuh. Hapus aja tuh, nggak apa-apa hasilnya. Terus nah ini yang penting, saat sebenarnya yang dipakai tuh WordPress menunya. Nah di sini tuh ada WordPress menu di dalamnya tuh yang berwujud vertikal. Kalau diwarnai tuh, saya transparankan, nah asli bentuknya tuh gini tuh hasilnya. Udah segampang itu. Kalau bapak ibu atau teman-teman sekalian membuat
untuk mencari fitur yang menunya bisa diisi icon itu nggak ada. Nah ini cuma saya akal-akalin di sini dan gampang itu. Udah paham paham kan apa yang saya maksud? Nggak paham. Udah nggak usah ke tutorial pembuatannya, malah repot kepanjangan videonya. Yang penting informasi tentang pembuatannya. Nah tadi kan ini icon nggak ada URL-nya tuh. Kita masih bisa tuh. Oh yang ini belum kita isi ya. Tuh kalau di sini, nah kalau diklik tuh e-nya kelihatan tuh. hasilnya kayak gitu. Tinggal ke kreativitasannya kita semualah, bagaimana cara mencikapinya. Udah kan, paham kan? Oke, selanjutnya mengenai apa ya, pembuatan ini. Nah ini juga rekayasa sebenarnya, cuman di sini juga ada link, ya link biasa aslinya tuh, tapi saya transparankan. Nah cara mentransparankan dan kenapa bisa keluar jalur kayak gini, aslinya link ini tuh di kontainer ini. Nah pokoknya simak baik-baik tentang tutorial hari ini. Oke, mulai ya. Ke pack terlebih dahulu. Oh nggak usah langsung ke new pack, langsung fokus ke tutorial itu. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong saya menggunakan full watch ya, bukan Elementor Canvas. Oke. Tutorial Volgas Foundation tutorial. Nah tapi kekurangannya dari fixed apa, nah itu ya kayak gini, kemakan dia. Kita harus settingnya di sini, marginnya ditambahin. Bisa juga pending. Kalau margin tuh kalau kita warnain nih, ini sekilas tutorial dari beberapa teknik-teknik saya dalam memecahkan permasalahan itu. Kalau kita berwarnai warna merah lah, biar terang, biar kelihatan. Nah kalau kita di margin, enggak ternyata. Kalau permasalahannya tuh di sini, kalau kalian atau bapak ibu ini enggak diwarnai atau packnya enggak diwarnai, cuma ngandelin warna dari ini, nah ini kalau kita di top, nah itu bahkan ke bawah. Kalau margin sama aja aslinya. nggak penting tuh, yang penting ini kalau warna background tuh di sini style pink lah, biar keren pinknya. Ada sekilas info lah, pokoknya langsung saja ke tutorial pembuatan
pembuatan apa namanya ini nggak tahu aku namanya apa ini. Nggak kerasa udah mau setengah jam ya. Kita buat apa dulu ya, langsung aja ke. Nah, di dalam kontainer ini ada ini. Oke, di kontainer ini ada ini. Caranya warnanya jangan ini loh. Apa ya, transparan aja lah. Nah, kita warnain dulu warna putih lah. Nah, saya akan membuat ini warna putih, ini juga warna putih. Oke, waktu di sini. Nah, misalnya, biar kelihatan gini, saya udah ada template kelihatannya. Post snap kolom mana ya? Udah saya hapus sih, ini kelihatannya. Nah, biar kelihatan. Cara saya membuat agar mudah dipahami. Ini desain saya pertama. Copy, tambah ke jangan kita buat lagi. Paste. Abaikan, delete aja. Nah, hasilnya tuh bentuk kayak gini aslinya, tapi kita menyesuaikan ke sini nih. Tuh, permasalahannya di sini. Sama kan? Oke, kita buat di dalam kontainer ini ada icon. Nah, icon itu apa? Untuk bawahnya sini. Kenapa di sini? Karena kan bungkus ini apa? Icon ini karena berbentuk absolut. Kalau kita nggak di kontainer ini, aku nggak bisa responsif. Nanti malah mencar kemana-mana. Ini harusnya di sini. Nah, lalu kita menuju ke atasnya. Nah, di atasnya tuh ada sini. Apa bedanya? Oh, langsung aja praktekkan agar gampang. Ini sebenarnya nggak usah diwarnai. Kok nggak? Nah, ini ya. Nggak usah diwarnai, nggak apa-apa ini. Oh. Oke. Di sini ditambah apa? Icon untuk pancingan klik. Nah, ini klik icon. Bukan button, bukan clicker. Oke. Nah, biarin di sini untuk menyimpan. Di sini tambah kontainer lagi. Nah, di kontainer ini fungsinya untuk menyimpan bagian ini. Nah, ini bagian ini aslinya nggak usah. Ini sederhananya aja, langsung ke ini diwarnain. Duh, kok iki? Bentar. Aku nggak bisa jelasin tuh, kawan. Ini ya. Nah, ini tapi bentuknya ini di absolut. Kalau aku margin dan pendingnya tuh di netralkan biar gampang ngaturnya di absolut. Biar absolut tuh kayak nggak diperhatikan lah sama item lain. Nah, tuh nggak diperhatikan kan, walaupun anunya tuh gampang tuh. Nggak diperhatikan kan, walaupun ada item di sini pakai ditumpuk harus
sama itemnya selanjutnya. Tinggal, nah kalau ganti apa, di belakang kan kayak gini, kayak ini. Nah di belakang kan itu di belakang apa, box atau kontainer ini. Tinggal ke belakang kan, di indeks set. Nah belakang kan, nah itu abaikan dulu. Yang penting kita ke sini. Di sini kita dibagi menjadi dua. Di sini kita sebagai clicker. Kenapa clicker? Ini untuk animasi ke atasnya, nih kayak gini. Ke efek, transfer nih, ke hover, udah ke ini Y. Berarti min 10. Oke, ke atas kan, kurang 20. Oke, atas kan. Lalu di sini tuh ada kontainer lagi. Di dalam kontainer ini ada kontainer lagi, fungsinya untuk menampung ini dan juga ini tentunya. Kita ubah dulu. Nah, ini transparan kan. Ini saya warnain hanya untuk agar mudah dipahami sih. Lalu ini border biar nggak kaku. Lalu ditulis lah sini, kasih ini contoh aja lah. Lalu ada apa lagi ya, udahlah itu aja. Terus langsung ke bagian ini. Nah ini saya menggunakan button, lalu tambah button. Nah cukup di sini default dulu di ini, nggak apa-apa sih ya, mau dipanjangkan kayak gitu, yang penting dirubah jadi ini. Nah itu kan tergantung sama. Nah kenapa nggak langsung dikecilin, ya bisa aja. Ini kan saya nambahkan untuk di sini ada beberapa bagian toh, tapi untuk sebenarnya tuh nggak dikecilin, langsung ke pembungkusnya aja. Oke. Oke kan. Oke. Nah permasalahannya ada di sini. Ketika kita nyentuh di sini, nah tuh kalau nggak kena, nah nggak bisa langsung tes itu. Nah kita bungkus, ini kan bungkus lah, bungkus dengan orang ya, nanti kayak gini. Mulai gini, paham lah. Oh ikonnya di dulu, pergi ke background, tambah ini apa namanya, warna coklat ya, warna gini tapi itu jadi kayak border ya, dan biar ada pembatasnya dikasih border. Duh panjang kali bahas ini, waktunya udah tengah jam. Nah kembali ke icon ini untuk membuat ini icon yang ada di bawah nih. Caranya tinggal size ini ya, gampang. Oke paham kan. Nah fungsinya untuk menetralkan tuh gini loh. Ini kan kalau ada apa namanya senggangannya tau, kalau kita netralkan, nah nutup dia tuh. Nah tinggal samakan aja sama ini,
bordernya tuh diatur juga, radiusnya saya angka 10 biasanya. Lalu layout, nah layoutnya kan tadi di absolute toh, tinggal dibawahkan. Nah, dibawahkan. Nah, lalu yang ini tadi tambahin lagi headnya. Biar apa, tambah lagi kurang. Udah, nanti paham lah. Nah, nah kalau kita kan kayak tadi nggak bisa kayak gini lah. Nah, nggak bisa kan, nggak bisa kan, kita harus nambahkan senggangannya tuh. Biasa juga di sini dengan ini nama pending, apa, pending batu tuh juga bisa tuh. Lebih enak saya sarankan dengan ini, nah ya kan. Paham kan? Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Udah banyak cara eh, untuk merubah ini agar dia kelihatan gampang. Itu ini juga bisa sebenarnya tuh, tapi ya absolut. Absolutnya di bagian bawah di sini, tapi dia ngikut yang ininya ngikut, nggak bisa, harus absolut atur manual perusahaan. Nah, kok ke bawah, ini. Oh, kan ini tahap absolut kan tadi, jadi kita atur terlebih dahulu. Lupa aku diatur dulu tadi. Nah, kita sesuaikan waktu di sini. Aku bahasanya berkali cuma satu, berarti kurang kan, kurang ke atas ke sini. Tinggal menyesuaikan lah, bapak ibu teman-teman sekalian. Caranya kayak gini. Nanti di sini si clicker ini taruh sini, tapi di transparan. Udah, tinggal ini. Kalau nggak punya, pindah tuh. Nah, si wujudnya tuh kayak gini. Tuh, tuh, tuh. Udah gampang, gampang kan? Kalau kurang naik ya naikkan lagi. Di sini tadi kan ke transfer, cover, ini ke 40. Pas banget. Terus transparan, set. Ini juga transparan, set. Udah, tap. Gampang kan? Kalau kalau nggak pakai ini, nggak kebantu sama ini, nggak bisa. Contoh bottomnya mau banding macamnya tak push, nah ibaratnya ngepres, nggak bisa. Harus kayak gini dia. Nah, jadi tambahin bottom 40 tuh, gitu tuh. Begitu sih, nggak usah. Rumit gak sih aku jelasin, paham gak sih? Aduh, kurang, ya itulah. Nah, apa lagi ya? Oh, tentang animasi ya. Animasi, untuk animasi kita ini langsung duplikat aja, fokus ke animasi scroll. Kalau teman-teman mungkin yang animasi awal masuk web itu udah pada paham. Saya akan animasikan untuk ketika di scroll, nah itu akan muncul kayak transparan, terus muncul yang main transparansi lah. Satu pertama yang ini terlebih dahulu, yang ini aja lah, kan
bawah dia. Nah ini hilang dulu, waktu kesini dia muncul. Oke, sini, lalu ke motion effect, scroll effect, ke transparansi, udah hilang kan. Lalu nah untuk kan ini masih setengah blur kan, kita langsung ke setengah kan, menyesuaikan lah. Setengah, set, set, dan udah kan, udah kan, udah kan, udah lah. Itu ya kayak yang lainnya juga bisa. Ini yang ini nggak usah deh, karena nah yang ini menyamping, kita duplik aja menyamping ya. Menyamping ya gampang juga, hampir sama. Horizontal bisa, vertikal juga bisa. Tuh, 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 gampang kan? Tuh, ya lainnya juga gitu. Yang saya pakai juga itu ya ini. Nih, saya tunjukin. Tuh, tapi kan setengah karena agar animasinya saat udah posisi di 50% atau tengah-tengah ini nggak ada animasi lagi tuh, diam diam kan, agar mudah dibaca. Itu sih gampang kalau mengenai animasi. Apalagi udah 1 jam tambahan yang sesi perkenalan web saya tadi. Apa ya, udah cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan atau yang menyinggung kalian dan bapak ibu sekalian yang terhormat, saya mohon maaf. Dan kalau ada tambahan atau gimana, komen-komen aja. Saya siap untuk menerima masukan-masukan dari bapak ibu yang terhormat dan teman-teman sekalian. Saya sangat terbuka. Kalau mau tutorial cukup komen, nanti saya buatkan tutorialnya, insya Allah. Dah, itu dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. emangnya ini ya sih nonton sampai akhir. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.